Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam ya Bu. Bapak izin wawancara ya Pak. Boleh. Maaf Pak mengganggu waktunya Pak. Ya boleh. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah kita Pak? Nah, salah satu dilema etika yang saya terima di sekolah ini, salah satunya saya mendapatkan ada siswa yang mau masuk ke sekolah kita sedangkan aturan dari Dapodik itu tidak bisa. Nah, ini sangat dilema. Di sisi lain aturan ini penuh Dapodiknya, di sisi lain kita melihat anak ini lokasi rumahnya dekat dengan sekolah. Nah, daripada saya itu anak ini nggak sekolah, dia mau nganter nanti mau masuk sekolahnya harusnya ke sekolah yang lebih jauh dari kita. Ini saya dilema ini saya konsultasi dengan pimpinan di dinas itu salah satunya, jadi mau minta petunjuk, minta arahan. Tapi kemarin juga minta dari pimpinan di dinas pendidikan kakak dan domisili asli. Nah, setelah di cross check memang betul di areal sekolah kita ini, akhirnya diterima dengan catatan gitu kan, tetap diterima walaupun isi di kelas itu penuh. Itu sangat menjadi dilema ya Pak. Dilema. Aturan melawan dengan rasa kasihan tadi. Itu. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, kalau itu saya selalu diskusi dengan wakil kesiswaan sama wakil kurikulum. Salah satu contoh yang siswa tadi, banyak sekali Bu yang perlu dibicarakan ya, dengan wakil kesiswaan, melihat kondisinya. Jadi karena saya juga bukan asli daerah sini kan, jadi yang tinggal di sini kan ada, saya tanya dulu dengan guru-guru yang ada tinggal di sekitar sekolah kita, apakah benar siswa ini berdomisili di sini, bertempat tinggal di sini. Jadi untuk memastikan dilema etika kita ini dengan aturan yang ada, seandainya nanti ada verifikasi dari pimpinan dari dinas pendidikan, saya bisa mempertanggungjawabkan, karena kita menerima itu ada catatan, ada alasan gitu kan. Alasan itu masih bisa masuk di logika gitu kan. Ya, salah satunya kita terima karena ngapa? Karena posisinya dia mau ngantar siswa ini, tidak mungkin anak ini jauh dari jangkauan. Itu. Ya. Jadi Bapak ini menerapkan pandangan bahwa rasa keadilan lawan rasa kasihan. Kasihan ya. Jadi itu dua-dua itu memang bingung Bu. Sisi lain seperti ini tadi, tapi semua administrasi atau akan ada yang verifikasi dari pihak dinas pendidikan saya persiapkan. Karena kita jangan berargumentasi dengan kata-kata atau pendapat, tapi berargumentasilah dengan fakta dan data. Tuh. Baik Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah yang utama Bu, biasanya cross check dulu Bu. Observasi lapangan, lihat kondisi. Termasuk siswa yang mau pindah tadi kan, apakah betul dia sudah di sini lebih dari 1 tahun kan. Kondisi sekaligus melihat kondisi di rumah Bu, di rumah calon wali murid tadi. Nilai kejujurannya Pak ya? Ya, wali murid tadi apakah benar-benar jujur dengan kami, mengatakan oh Pak kami ini susah. Nah, susahnya tuh susah seperti apa? Kadang-kadang mengatakan susahnya mungkin susah kendaraan, susah mau mengantar, ini keadaan ekonomi itu. Nah, kalau dia di sekolah sini katanya bisa ngantar sampai jalan kaki gitu kan. Ya jujur dah tuh wali murid juga perlu minta verifikasi awal mereka dengan kita gitu kan. Keterbukaan lah Bu. Ya. Siapa saja Pak yang terlibat tuh? Bapak sebagai kepala sekolah, wakil kesiswaan, terus guru yang calon wali kelasnya, itu saya libatkan juga. Terus juga ada TU juga, saya bisa cross check ini data di mana, Dukcapil Bu. Oh ya. Nah, kakak tuh kira-kira ditembak enggak atau tercatat enggak gitu kan. Kadang-kadang kan orang ini enggak tercatat di Capil. Susah kita. Dia kalinya banyak. Banyak ya kejadian seperti itu, kayak surat-surat dari Pak RT-nya kita
verifikasi ke Pak RT-nya. Mm-mm. Terus kalau dia ada surat keterangan dari Pak Lurah, saya cross check dulu ke Pak Lurah, betul nggak ini warganya yang betul sudah 1 tahun di sini. Mm-mm. Jadi fakta-faktanya tadi Pak Ya, dikumpulin dulu. Fakta-faktanya. Nah, menurut Bapak ini bertentangan enggak sama hukum, Pak? Kalau melihat Bu, memang kalau dengan hukum ada yang mengatakan kalau sesuai aturan yang ada, memang ada pertentangan. Tapi ada tidak pertentangan Bu. Salah satunya kita verifikasi data Dukcapilnya Bu. Nah, nomor KK-nya, NIK-nya, apakah betul-betul memang orang tuanya ini di sini gitu kan. Nah, banyak sekali Bu yang sangat sayangkan dia cuma mengontrak tapi kakaknya belum dia pindahkan. Ya. Itu sayang sekali. Sudah lama tinggalnya padahal sudah 1 tahun, 2 tahun, tapi karena keadaan mungkin mau mengurus tadi karena ketidaktahuan informasi untuk mengurus administrasi dasar, ketidaktahuan juga orang tua dengan pendidikannya juga kan, karena pendidikan orang tuanya juga tadi nggak nyampe SD kan. Nah, itu juga jadi kendala Bu. Kendalanya salah satunya mengurusi administrasi dasar, salah satunya data kepalitan datanya Bu, di Dukcapil itu yang paling susah gitu. Itu dilema juga. Ditambah juga ilmu dari orang tuanya juga ya itu tadi pengalaman kan. Gitu. Jadi ini jadi walaupun Bapak nerima siswa tadi tapi tidak melanggar kode etik ya, Pak. Karena sudah Bapak pastikan kan. Saya pastikan dulu aturan dasarnya dulu Bu. Jadi kalau dia sudah dapat itunya kita bisa berargumen dengan data. Nah, itu. Jadi Bapak juga ini merasa kasihan kan tadi itu kan? Ya. Dengan sebelum nerima dia tadi itu kan? Kasihannya tuh melihat kondisi ekonominya Bu. Mau ngurus ke Dukcapil itu mau ongkos. Kasihannya di situ banyak sekali. Waktu Pak Belum lagi orang tuanya kalau kerja ya serabutan. Kadang kerja, kadang enggak, kadang dapat kerjaan, kadang enggak, kadang seharinya dapat uang sehari ini untuk habis hari ini. Itu juga kayak itu. Di ekonominya Bu kita lihat juga. Menurut Bapak jika ini dipublikasikan di media cetak atau media sosial, ini nih mungkin memiliki dampak enggak Pak? Kalau dipublikasikan ke media sosial sebenarnya ada dampak positif negatif. Dampak positifnya satu, orang tua wali murid juga bisa melihat bahwasanya kita terima tuh kondisinya seperti ini, tapi kita jelaskan tidak ada unsur-unsur yang lain kan. Dampak negatifnya terkadang orang yang berpikiran negatif, saya itu berbuat yang aneh-aneh itu kan, atau melanggar aturan dan segala macam. Padahal dengan secara administrasi saya selalu pastikan itu Bu, bahwasanya kakak aktenya memang betul-betul mereka sudah berdomisili di daerah kita, di areal sekolah kita. Dalam Bapak melakukan hal ini, apa yang Bapak rasakan? Apa Bapak tuh merasa ada yang pernah menjadi panutan Bapak, siapa keluarga Bapak, apa jadi Bapak tuh merasakan kesian dengan anak ini nih sehingga. Jadi kalau saya ngambil keputusan ini pengalaman dari kepala sekolah saya dulu Bu Arjuna. Bu Arjuna ini kan mengajarkan ya kita kalau dilihat aturan memang nggak bisa, tapi melihat kondisi anak ini mau betul-betul sekolah di sekolah kita, terus orang tuanya secara ekonomi nggak bisa mau mengantar anaknya mau balik ongkos dan segala macam, itu juga diajari oleh Bu Arjuna, diceritakan dalam bentuk cerita narasi itu kan untuk dilaporkan ke dinas pendidikan supaya bisa diterima secara dapodiknya dan bisa diterima juga, bisa ditambah bangku lah di dalam kelas kita itu. Nah juga meminta bantuan juga dengan wali kelas, oleh calon wali kelasnya ini untuk memantau anak ini 3 bulan pertama Bu. 3 bulan pertama. Jadi 3 bulan pertama itu saya anggap mereka tuh untuk dalam masa uji coba, tapi supaya anak ini juga yang betul-betul kita lihat keseriusannya, kejujuran orang tuanya juga kita lihat di situ. Karena kadang-kadang orang nih manis Bu di depan, nah kayak ini kayak kita membuat kasihan kan, begitu sudah masuk nah lupa aja. Maksudnya kita sudah lupa janjinya dengan janjinya lupa, Pak kami nggak serius sekolah ini, segala tahunya malas masuk masuk kelas malas, absen nggak ini kan, informasi nggak mau impor ini kan dengan kita itu. Berarti Bapak tadi tuh selain menerapkan paradigma keadilan lawan rasa kasihan, Bapak juga menerapkan prinsip Pak prinsip, prinsip berbasis rasa peduli. Ya. Nah, jadi
pilihan Bapak tadi, seperti yang saya tangkap tadi, ketika Bapak menerima ini, Bapak juga melakukan percobaan ke Uji coba, ya. selama 3 bulan. 3 bulan pertama. Jadi keputusan Bapak yang Bapak ambil, jadi Bapak menerima. Kalau keputusan yang saya ambil, alhamdulillah selama ini saya terima dengan segala risiko. Dalam artian, Bu, seandainya suatu saat dikatakan ini saya melanggarnya apa gitu kan. Sedangkan secara administrasi saya sudah berkonsultasi dulu dengan pimpinan. Jadi ketika ini salah secara apa gitu kan. Nah, itu pun kita minta kebijakan khusus lah untuk ya siswa tadi. Yang kita tidak bisa dalam segala aturan itu mau kaku kan. Aturan ini seperti ini. Kalau kita terlalu kaku dengan aturan itu, Bu, akhirnya nanti ada anak-anak yang terbengkalai, tidak sekolah. Nah, hanya gara-gara biaya ngantarnya kan. Itu Gara-gara jauh kan. jauh. Kalau dia keluar dari sekolah kita ini kan jalan raya, Bu. Bahaya juga buat orang tua tadi kan. Kesenggol motor, mobil yang lebih besar. Itu lebih kepada rasa kasihan itu keamanan anak itu tadi. Itu. Jadi sudah Bapak lihat lagi keputusannya, sudah Bapak yakini, terus hasil refleksi Bapak apa, Pak? Hasil terhadap anak itu selama 3 bulan itu. Selama 3 bulan itu saya evaluasi, Bu. Anak yang sudah tadi kita terima, melihat perubahannya dan betul-betul apa sesuai janji dia di awal, saya tidak kecewa. Saya tidak dibuat kecewa gitu kan dengan keputusan saya itu. Dan juga ada timbal balik kepada kami bahwasanya dia bisa membuktikan saya bisa, Pak, menjaga nama baik sekolah, berprestasi, semangat belajar dengan apa yang dia inginkan tadi. Nah, itu dia bisa. Memang saya ada kesepakatan janji dengan anak tadi kan, bahwasanya jangan bikin ini gitu kan, bikin sekolah ini malu gitu kan. Itu, Bu. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus tadi, Pak? Yang paling efektif, Bu, komunikasi dengan orang tua, oleh murid, terus saya diskusi dengan wakil kurikulum sama kesiswaan. Nah, setelah mungkin dapat masukan, saya ajukan permintaan kebijakan ke Dinas Pendidikan pimpinan kami, Kabid SJ di sini. Intinya kolaborasi itu penting, Pak, ya? Penting, Bu. Jadi dikomunikasikan mengapa kok kita terima, alasannya seperti ini. Jadi datanya kita lengkapi. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tadi, Pak? Yang paling menantang tuh, Bu, keputusan itu ketika kita meminta keyakinan kepada orang tua tadi. Apa sih timbal baliknya? Bukannya dalam bentuk tapi timbal balik anak tadi ketika sudah kita terima apa? Apakah sikapnya bisa kita bina? Apakah anaknya bisa semangat belajar? Dan timbal balik yang paling saya inginkan tuh dia bisa berprestasi, membawa nama baik sekolah. Nah, itu feedbacknya, Pak, ya? Feedbacknya untuk sekolah. Itu. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tergantung kasusnya, Bu. Kalau masih bisa kita selesaikan dengan diskusi, hari itulah saya selesaikan. Tapi kalau seandainya perlu saya ada masukan dari beberapa orang, saya minta waktu biasanya 2-3 hari. Karena kita tidak bisa, Bu, ngambil keputusan dengar dari suara sebelah orang tua misalnya kan, atau dari guru saja tidak. Jadi kita kumpulkan dulu informasi, baru kita bisa kasih keputusan. Ya, Bu. Baik, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus, Pak? Ada, Bu. Salah satunya ya konsultasi tadi, komunikasi dulu dengan wakil kesiswaan kurikulum. Jadi penting, Bu, karena kesiswaan itu biasanya punya data kan. Nah, anak ini seperti ini. Jadi kita ada dasar dulu, dasar untuk ngambil keputusan. Jadi kalau kita sudah dapat informasi itu, kita bisa ngambil keputusan.
Dan terakhir Pak, dari semua hal yang Bapak telah sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan Pak? Pengalaman yang saya dapat ambil salah satunya saya belajar, Bu. Belajar dengan wakil kesiswaan, dengan wakil kurikulum, karena mereka secara tidak langsung ya umurnya jauh di atas kita kan. Tapi kita perlu informasi karena mereka sudah paham betul dengan kondisi keadaan wali murid, siswa itu kan. Terus juga riwayat wali murid juga saya tanya juga dengan wali kelas yang terdahulu. Karena itu juga jadi dasar, Bu. Anak ini dulu di kelas 1 apa sih masalahnya, di kelas 2 apa. Jadi saya kumpulkan wali kelasnya. Jadi biar kita dapat informasi. Oh, ini memang setiap tahun dengan wali kelasnya ada masalah. Gitu. Masalahnya bukan dalam artian memang anak ini butuh perhatian. Butuh diperhatikan. Biasanya gitu. Iya. Lagi anak SD kan. Gitu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya. Oke. Baiklah demikian Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bu mengganggu waktunya. Ya, Saya izin mewawancara Ibu ya. ya, Sudah siap Bu? ya. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah Ibu? Eh, Kemarin ada kasus yaitu anak di kelas 3. Siswa ini seorang laki-laki mengganggu temannya. Kita identifikasi, ternyata anak ini mengalami susah untuk mengungkapkan apa yang ada di dirinya dan susah untuk berbicara. Jadi sehingga gurunya kesulitan untuk menghadapi anak tersebut. Baik Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus tadi di mana ada kepentingan yang besar, yaitu mengandung nilai kebajikan. Iya. Jadi anak ini kemarin sempat sudah ditangani oleh wali kelasnya pengambilan keputusan secara sepihak yang mengakibatkan terjadinya problem. Hampir seluruh perangkat keluarga itu dibawa ke sekolah karena pada saat guru tersebut merasa kesulitan menghadapi anak, terlontarlah kata-kata, silakan kamu cari, ibu beri waktu 2 minggu untuk mencari sekolah lain. Nah, anak tersebut dalam artian mau dikeluarkan oleh gurunya sehingga orang tua tersebut untuk mencari sekolah lain. Jadi orang tuanya ini galau dan shock untuk mencari sekolah tersebut. Jadi sehingga terjadilah problem yang rumit. Jadi langkah-langkah seperti itu yang Ibu lakukan? Belum, saya belum memberikan langkah tersebut. Nah, lalu untuk menindaklanjuti hasil permasalahan di kelas tersebut, jadi karena saya pun sebagai kepala sekolah belum ada gurunya itu memberikan laporan atas kejadian yang ada di kelasnya. Saat itu saya mengetahui langsung dari pihak keluarga anak tersebut yang mendatangi saya. Kebenaran tantenya adalah seorang Pol PP. Dia berbicara masalah kasus keponakannya di kelas,
kejadiannya pada hari Sabtu sore bahwa anaknya berkelahi, dan pada saat berkelahi gurunya memanggil orang tuanya dan mengatakan bahwa anak tersebut harus mencari sekolah, diberi tempo selama 2 minggu. Nah, saya menanyakan ke tantenya tersebut, saya belum bisa memberikan klarifikasi karena guru tersebut belum memberikan cerita kepada saya atas permasalahan di kelasnya. Oh, baik Bu. Jadi menurut Ibu nilai yang bertentangan itu menurut Ibu nilai kesopanan atau nilai seperti apa, Bu? Cara pengambilan keputusan. Semestinya saya harus memberikan kesaksian dulu dari kedua belah pihak. Guru tersebut harus menceritakan dulu ke saya, lantas saya baru bisa mengeluarkan keputusan bahwa apa yang diambil, karena keesokan harinya saya panggil, orang tua saya panggil, wali kelas saya panggil, dan diselesaikan secara bersama. Jadi alhamdulillah pada saat kita diselesaikan, apa tujuan guru tersebut berbicara, dan wali murid tadi yang galau anaknya mau dikeluarkan untuk mencari sekolah lain, itu masalahnya sudah selesai dan permasalahannya sudah ketemu, dan anak tersebut memang ada kekurangan dan orang tuanya pun mengakui, akhirnya diselesaikan dengan secara damai. Baik Bu, jadi lebih ke keadilan ya Bu, nilai yang bertentangan itu. Yang terlibat tadi dari cerita yang Ibu sampaikan tadi, ada orang tua, Ibu sendiri selaku kepala sekolah, wali kelas, dengan tim PPK di sekolah. Oh, dan tim PPK di sekolah. Fakta-fakta yang terdapat dari anak tadi apa Bu? Bisa dijelaskan lagi Bu? Anak tersebut ini jahil, mengganggu teman perempuannya di sekolah. Nah, misalkan kalau orang lewat, kakinya sehingga anak tersebut jatuh. Terus minjam sesuatu barang, mengembalikan dengan tidak sopan, malah misalkan pensil dihilangkan, dipatahkan. Jadi sehingga teman-teman di sekolah tuh merasa resah dengan perbuatan anak tersebut. Nah, anak tersebut ini mempunyai karakter bahwa dirinya itu ada sesuatu yang ingin dilakukan tapi tidak bisa dilakukannya, jadi sehingga dia berekspresi di sekolah itu. Nah, atas kesalahannya itu setelah kita tanya, kita lakukan pendekatan, agak kesusahan karena anak-anak ini nggak mau ngomong, susah sekali untuk diajak komunikasi. Jadi itulah menjadi kesal guru terhadap anak tersebut untuk menghadapinya. Nah, makanya guru tersebut agak ibaratnya itu dia tuh kayak putus asa. Ya sudah, namanya kebenaran nama anak tersebut adalah Habibi. Ya sudah, kalau Habibi tidak mau diajar sama Ibu Ega, Habibi cari sekolah lain aja. Kalau enggak, Habibi pindah kelas. Kalau Habibi nggak mau ngomong sama ibu, berarti Habibi nggak suka sama ibu. Nah, atas menurut Ibu Ega adalah wali kelas Habibi tadi. Jadi orang tua tadi dengan pembicaraan Ibu Ega yang seperti itu terjadinya miskomunikasi. Nah, jadi setelah kita damaikan, ketemu maksud dan tujuan Ibu Ega bilang seperti itu. Dan orang tuanya mengakui memang Habibi itu ternyata tipe anak kalau dia bersalah, udah ketahuan salah, memang dia diam, nggak mau bicara.
Nah, seperti itu. Jadi kita tanya apakah anak tersebut di rumah memang karakter anak yang pendiam, dan orang tua pun bilang tidak pendiam, tapi anak tersebut ya memang agak karakternya memang agak lain, Hiperaktif. ya, agak lain dalam apa namanya itu komunikasinya. Menurut Ibu dari kasus ini melanggar hukum nggak, Bu? Hampir, Hampir. ya hampir melanggar hukum. Yang pertama, sebelum saya cross check kebenaran dari wali kelas yang dari tantenya Pol PP tadi datang, tiba-tiba menyalahkan lah, saya hampir menyalahkan lah, kok guru tanpa ada komunikasi apa-apa langsung memberikan keputusan untuk anak tersebut pindah sekolah, dan semestinya anak guru tersebut kan harus berkomunikasi dulu dengan pihak sekolah tentang apa yang dilakukan anak tersebut, sehingga jangan langsung memberikan ultimatum apa surat peringatan seperti itu untuk anak supaya pindah sekolah. Apalagi kan ini anak kecil, hukuman terlalu berat untuk diberikan atas kenakalannya langsung disuruh pindah sekolah. Melanggar kode etik, Bu? Apakah yang dilakukan oleh guru tersebut? Iya, melanggar kode etik karena guru-guru tidak berwenang untuk langsung menghukum siswa atau memberikan ultimatum langsung pindah sekolah, itu tidak boleh. Itu. Bagaimana perasaan Ibu setelah menyelesaikan permasalahan tersebut? Permasalahan tersebut karena kita melibatkan di sekolah kan ada tim bullying, tim TPPK yang kita sebut sekarang ini, dengan saya ditemani oleh wakil kepala sekolah bagian humas dan perwakilan dari tim TPPK, guru, orang tua dan siswa tersebut, serta ada kita ambil keterangan juga dari anak-anak yang diganggu. Nah, jadi maka kita selesaikan permasalahan dengan orang tua tersebut bahwa kita dengan harus juga menimbang rasa kan dengan anak yang diganggu tadi. Nah, supaya kejadian ini jangan terulang kembali. Karena yang pertama kan kalau si Habibie ini tetap berulah seperti ini, maka akan timbul keributan di sekolah. Dan kita minta kerjasama dengan orang tuanya supaya Habibie ini dapat bekerja sama untuk dibina. Dan orang tuanya dan kami memberikan hasil dari tim PPPK di sekolah, memberikan solusi kepada orang tuanya bahwa Habibie ini di rumah sering-sering diajak komunikasi, sering ditegur, sering diajak jalan. Jadi sehingga Habibie ini terbiasa untuk bicara. Karena mungkin kendalanya adalah anak tersebut telah kami identifikasi mengapa anak tersebut bisa seperti ini, karena anak tersebut adalah pengaruh HP. Jadi sehingga banyak main HP, maka timbullah jarang berbicara. Nah, makanya itu dengan adanya kasus tersebut sudah diselesaikan, dan dengan Habibie itu kita sudah tahu kelemahannya, orang tua menerima saran dari sekolah, maka semuanya sudah diselesaikan dengan damai dan tidak ada lagi miskomunikasi antara guru tersebut pun, orang tua pun minta maaf. Jadi kita ada aman dan damai. Menurut Ibu, jika kasus ini viral, apakah Ibu nyaman ataukah ada dampak seperti apa? Iya, otomatis nama sekolah akan menjadi jelek ya kalau viral.
Ya. Jadi membuat tidak nyaman ya, Bu? Ya, sangat tidak nyaman. Karena yang kita takutkan adalah orang-orang tua yang diganggu sama Habibie tadi. Karena yang diganggu sama Habibie ini dampaknya bukan satu orang tua yang di kelas ini. Nah, jadi kemarin itu kejadian pada saat hari Sabtu itu sangat ribut sekali orang tua ini. Nah, jadi ini yang harus kita redam. Makanya Ibu Ega langsung memberikan melontarkan kekesalan. Jadi dengan orang tua tersebut, jadi sehingga seperti bahwa sekolah tidak membela, bahwa sekolah menegakkan aturan yang tegas seperti itu. Jadi apa yang Ibu bayangkan ketika mengambil keputusan seperti itu tuh? Yang saya bayangkan pada saat kejadian ya. Ya, Mbak, yang Ibu bayangkan untuk Habibie ke depannya. Oh, untuk Habibie ke depannya, Habibie bisa menjadi anak yang lebih baik lagi dan bisa bertanggung jawab dan bisa mengendalikan atas pemikiran yang sebelum bertindak, Habibie bisa memikirkan dampak dan akibat atas perbuatannya. Oh, berdasarkan cerita yang Ibu berikan tadi, saya simpulkan Ibu mengambil paradigma rasa keadilan melawan rasa kasihan. Dan Ibu juga sepertinya menerapkan prinsip berbasis rasa peduli, memikirkan Habibie agar Habibie tidak jadi pindah, kan Bu, memikirkan agar Habibie juga diberikan kesempatan agar dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, dari keputusan Ibu tadi untuk tetap mempertahankan Habibie di sekolah, apakah ada opsi lain, Bu, yang Ibu terapkan? Atau hanya memberikan, sudah Habibie tetap bersekolah saja, atau ada surat perjanjian, atau ada masa percobaan untuk Habibie? Ya, kemarin kita suruh Habibie berjanji saja, tidak dengan surat perjanjian, tidak dengan masa percobaan apapun, karena pada saat kita panggil, Habibie jangan lagi ya berbuat seperti itu, karena Habibie mau nggak dikeluarkan dari sekolah. Dan Habibie berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan akan bersikap baik. Oh, jadi hasil keputusannya Habibie tetap diberikan kesempatan dan disuruh berjanji saja ya, Bu. Ya. Terus refleksi kegiatan dari Habibie itu bagaimana, Bu, sekarang? Alhamdulillah sampai kejadian itu kemarin sekitar bulan Agustus ya. Sekarang untuk sebenarnya Habibie itu untuk sosialisasi pada saat olahraga, kepeduliannya kuat. Habibie itu suka membantu guru, makanya sebenarnya Ibu Ega itu agak terenyuh dengan Habibie itu, nakal tapi perhatian. Nah, cuman itu yang menjadi minta perhatian dia tuh. Nah, tapi sekarang untuk dari refleksi kita tidak ada lagi masalah dengan Habibie. Baik, Bu. Hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan di kasus dilema etika tadi? Apakah dengan berkolaborasi dengan orang tua murid atau berbicara dengan wakil kurikulum? Dengan itu. Karena kan kita mengambil keputusan di sekolah, kita harus melibatkan dan kita harus mencari pemecahan secara bersama-sama. Nah, jadi intinya berkomunikasi dengan baik. Tantangan apa, Bu, yang Ibu dapatkan selama menyelesaikan kasus tadi? Tantangan biasanya dari hasil yang suka terjadinya seperti miskomunikasi tadi,
Jadi menanggapi suatu permasalahan secara sepihak. Oh. Nah, itu kan langsung pertama tuh langsung berapi-api. Nah, apalagi pada saat tantangan kita belum tahu sama sekali permasalahannya, tiba-tiba langsung diserang. Gitu. Baik Bu, dalam menyelesaikan permasalahan, Ibu ada jadwal tertentu untuk memikirkannya atau langsung menyelesaikan masalah itu di tempat? Masalah harus kita selesaikan secara langsung untuk yang dalam keadaan urgent seperti ini. Dan masalah tersebut harus cepat diselesaikan. Semakin cepat diselesaikan, maka akan lebih baik daripada berlarut. Akibatnya akan merambat. Oh, jadi langsung diselesaikan ya Bu? Langsung diselesaikan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam membantu mengambil keputusan, Bu? Ya, ada. Kita berkomunikasi dengan wakil kepala sekolah. Yang pertama adalah orang yang terdekat saya. Ya, dengan wakil-wakil Ibu ya, Bu? Iya. Nah, terakhir Bu, dari semua hal yang disampaikan tadi Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang harus kita petik adalah banyak sekali problem sosial di masyarakat. Anak-anak tersebut terkadang kita, kalau anak tersebut ini yang kasusnya untuk yang anak yang susah untuk dibina, misalkan kita memberikan surat bahwa peringatan, perjanjian, kalau tidak berubah maka akan dikeluarkan. Itu sangat berat sekali kita untuk mengeluarkan anak di sekolah itu. Karena terkait bahwa anak-anak sekolah negeri ini rata-rata zonasi. Kalau kita keluarkan, pasti anak tersebut akan mencari sekolah lain. Sekolah lain maka akan jauh dari rumah. Sehingga anak tersebut akan membutuhkan biaya untuk ongkos. Jadi, sekolah. Iya, tidak sekolah. Makanya nanti terjadi anak-anak ini putus sekolah. Jadi sangat disayangkan kita kalau anak tersebut putus sekolah. Dan kalau kita kasih hukuman berat, juga belum tentu anak ini berubah. Karena sekarang ini untuk anak-anak yang menerima hukuman, orang tua pun kepedulian untuk mengurus anak ini kadang tidak terrealisasi apa yang sesuai dengan pihak sekolah yang inginkan. Kadang orang tua pun di rumahnya adalah sibuk bekerja. Dan rata-rata juga orang tua di sekolah ini bukan seorang pegawai negeri, bukan seorang anak yang mampu. Banyak yang anak buruh, anak ibu rumah tangga, seperti itu. Jadi memang mau tidak mau anak yang bermasalah itu harus ditangani oleh sekolah. Dan sekolahlah yang tempat anak tersebut itu untuk mengajar dan mendidik. Baik Bu, demikianlah wawancara dari saya. Terima kasih Bu. Mohon maaf Bu mengganggu waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.